Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Rahmawati, mahasiswa PPK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, batch 2 tahun 2025, NIM 254041110004. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Negeri 4 Pandak. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Gerak. Berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya Bu Nur, absen dulu sebelum kita mulai. Adista Apriana, gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Ya, hari ini kita akan belajar materi Aku Cinta Rasulullah. Sebelum masuk ke materi Aku Cinta Rasulullah, masih ingat gak materi pertemuan terakhir kemarin apa? Tentang apa? Oh ya, kitab-kitab Allah. Yang hafal? Hafal? Oh, Bukhari. Apa aja Bukhari? Injil, terus Taurat, Zabur, Al-Quran. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana sifat-sifat Rasulullah, ya. Sifat-sifat Nabi Muhammad. Pernahkah kalian melihat berita bohong di internet? Pernah. Kira-kira kenapa kalau berita bohong kok cepat itu? Karena tidak membaca bagus ya, tidak meneliti berita yang sesungguhnya ya toh? Jika kamu diberi kepercayaan oleh temanmu untuk menjaga sebuah rahasia, apa yang akan kalian lakukan? Menjaganya. Kita akan belajar tentang sifat-sifat Rasul. Kita harus tahu apa itu tujuannya ya. Nah, yang pertama yaitu peserta didik mampu memahami dan menjelaskan sifat-sifat yang dimiliki Rasul. Dan yang kedua, peserta didik mampu mengambil setiap hikmah dan teladan baik yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti kegiatannya setelah Bu Nur menampilkan video, kalian menyimak videonya ya. Lalu Bu Nur akan memberikan pemaparan materi. Nanti kalian membuat kelompok diskusi ya. Setelah kalian berdiskusi, nanti kalian presentasi ke depan. Masih semangat gak? Masih. Kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, silakan duduk kembali. Silahkan diperhatikan dan disimak dengan baik. Teman-teman, pagi ini Wowo akan ulangan bahasa Inggris. Apaan sih, Bu? Kamu berisik banget, Pak Guru. Bu, kerjakan sendiri. Iya, Pak Guru, maaf. Begitulah Pak, Wowo berusaha mencontek hasil ulangan dari temannya. Sudah melihat videonya ya? Apa kesimpulannya kalau menurut kalian? Tidak boleh mencontek. Berarti kalau mencontek itu perilaku yang baik atau tidak toh? Tidak ya, perilaku buruk. Apa? Tidak jujur. Ya, kita masuk ke materi tentang sifat-sifat
Rasul. Nah, apa itu sifat wajib? Sifat yang pasti dimiliki oleh Rasulullah. Nah, yang pertama ada sifat sidik, yang artinya sidik jujur atau berkata benar. Jadi sidik itu tidak hanya berkata benar, tetapi perilakunya juga harus benar, harus sesuai gitu. Sifat yang pasti dimiliki oleh Rasulullah karena Rasulullah selalu berkata benar, tidak pernah berbohong. Kemudian yang kedua, amanah. Apa itu amanah? Ya, dapat dipercaya. Sehingga pada saat itu Nabi Muhammad dijuluki Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Karena apa? Karena ucapannya dan segala integritasnya Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga, itu sifat tabligh atau yang artinya menyampaikan. Selanjutnya ada sifat mustahil Rasul. Sifat mustahil Rasul ini adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasulullah. Ya, yang pertama kizib, yang artinya dusta atau bohong. Kemudian yang kedua berkhianat atau ya tidak dapat dipercaya. Yang ketiga kitman, yang artinya menyembunyikan. Yang terakhir yaitu balada. Apa itu sifat jaiz Rasul? Sifat manusiawi yang dimiliki oleh seorang Rasul. Jadi Rasul itu juga bisa sakit, Rasul juga bisa sedih, ya. Kemudian Rasul juga menikah sama seperti pada manusia umumnya. Walaupun Rasul memiliki sifat seperti manusia biasa, Rasul tetap memiliki kedudukan yang paling mulia, ya, paling mulia di sisi Allah. Misalnya ketika kalian menemukan uang di halaman sekolah, kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Mengembalikan ke siapa? Oh, orangnya. Kalau belum tahu gimana? Dilaporin ke Bapak Ibu guru. Nah, kemudian sifat amanah dapat dipercaya bisa diterapkan dalam kondisi seperti apa? Misalnya kalian meminjam pulpen ke teman. Yang namanya meminjam itu berarti ya amanat, ya lah, amanat harus dikembalikan. Kemudian sifat tabligh menyampaikan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Bagus menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Sifat nah yang artinya apa? Ya, cerdas dan bijaksana. Contohnya kalau kalian melakukan itu, mampu berpikir kritis dalam menghadapi masalah. Selain itu tadi sudah dicontohkan ilustrasi. Kita harus bagaimana kalau mau ulangan? Belajar terus. Tidak boleh mencontek. Gitu ya. Jadi ada yang mau ditanyakan? Oh, Siti, oke. Bertanya apa, Siti? Oh, Rasulullah itu pernah bohong nggak, Bu? Oke, bagus pertanyaannya ya. Jadi Rasulullah itu tidak pernah berbohong. Jadi ada sebuah cerita ketika ada nenek-nenek yang sudah tua, itu bertanya kepada Rasul, ya Rasul, wahai Rasulullah, bisakah saya masuk surga? Rasulullah jawabnya, tidak bisa, Nek. Langsung neneknya itu sedih dan menangis. Lalu Nabi Muhammad tersenyum. Kemudian beliau menjawab, Nek,
orang yang masuk surga itu nanti akan dimudahkan kembali. Ya, jadi wajah kita akan seperti menjadi orang muda kembali. Nah, dari situ dapat dilihat bahwa Nabi Muhammad tidak pernah berbohong walaupun itu sedang bercanda. Itu. Ada yang mau bertanya lagi? Oh ya, Devan, apa Devan? Oh, Rasulullah pernah jengkel atau marah enggak? Jadi Rasulullah itu pernah jengkel atau pernah marah ketika apa? Ketika ada orang lain yang menyengsarakan, membuat tidak adil, ketika mengusik orang lain, Rasulullah akan marah. Tetapi ketika Rasulullah itu sendiri dicaci, dimaki, dilempari kotoran, ya, Rasulullah tidak pernah marah. Beliau selalu sabar. Bahkan orang yang mencaci maki itu malah didoakan oleh Rasulullah. Nah, artinya Rasulullah itu tidak pernah marah karena beliau memiliki akhlak yang sangat mulia. Kira-kira sudah paham belum sama materinya? Kalau sudah paham, lanjut berkelompok. Sudah siap belum? Saya bagikan ya. Oke, silahkan dikerjakan. Kalian bisa buka LKPD loh, nanti buka LKPD, buka buku paket ya. Ini dibaca dulu petunjuk soalnya ya. Yang pertama yaitu bacalah setiap bagian LKPD dengan teliti bersama kelompokmu. Yang kedua, diskusikan setiap pertanyaan dan studi kasus yang diberikan. Yang ketiga, tulislah hasil diskusi pada tempat yang telah disediakan dan nanti siapkan kelompok untuk mempresentasikan hasilnya. Yang nggak paham bisa bertanya ya soalnya. Nanti diskusinya tetap setiap kelompok. Bisa? Ada yang susah? Insya Allah mudah ya. Sifat Yang melihat apa, Bu? Yang lihat. Melihat kira-kira kamu harus bagaimana ketika ada orang yang memberi contekan. Udah menemukan solusi apa yang harus dilakukan, solusinya, kelompoknya sudah Memberitahu. Memberitahu. Kan ini menyontek kan? Iya. Terus kita lapor. Nah, sama aja kita memberitahu kepada guru kalau ini mencontek kan? Iya. Langkah-langkah konkret itu gimana caranya biar kita dapat menghindari berita hoax. Yang pertama kira-kira bagaimana? Nah, kira-kira Allah itu memberikan sifat yang seperti ini biar apa? Manusia yang bisa juga menghadapi ujian dan Supaya caranya biar kita tidak termakan hoax. Cara biar enggak Iya. Ya, bisa. Semuanya udah selesai? Oh, belum ya, dikerjakan. Fokus sama kelompoknya masing-masing ya. Putri, silahkan dan teman-teman boleh maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan lembar kerja yang dikerjakan oleh kelompok 5. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Farah Santo. Sebutkan dan jelaskan 4 sifat wajib bagi para rasul yang kami ketahui. Pertama, sidik, berkata benar atau jujur. 4, fatonah, cerdas dan bijaksana. Berikut contoh langkah-langkah membaca dengan teliti atau cermat dan
mencari informasi lebih jelas atau dalam. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok tentang meneladani sifat mulia para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat jais yaitu sifat manusiawi yang wajar dimiliki oleh setiap manusia. Rasul memiliki sifat-sifat yang wajib kita teladani dalam kehidupan sehari-hari agar kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik, memiliki integritas dan bermanfaat bagi sesama. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, berikan aplaus untuk teman-teman. Baik, nah bisa kita simpulkan ya pada pertemuan siang hari ini. Kita ambil hikmahnya. Yang pertama yaitu mendapat kepercayaan dari orang lain karena dikenal sebagai pribadi yang jujur ya. Ketika kita selalu berperilaku jujur, selalu berkata jujur, insya Allah kita akan mendapat kepercayaan dari orang lain. Bisa dari teman kalian, kemudian orang tua, guru kalian, ya, masyarakat dan sebagainya. Dan yang terakhir, mampu berpikir kritis dalam menghadapi masalah sehingga dapat menemukan solusi yang terbaik. Hikmah dari sifat apa? Nah, apa yang akan kalian lakukan setelah ini? Sudah mengetahui sifat-sifat Rasul, selalu jujur, terus apa? Meneladani sifat Rasul, terus selalu berkata benar, jujur, sama ada lagi selalu amanah. Oke, kita refleksi lagi, berarti apa sih yang kalian dapatkan hari ini? Senang. Senang. Oke, bahagia. Bahagia. Kalau dari materinya apa materinya? Mengenal sifat Rasul, sifat mulia, sifat mustahil, sifat jais, sifat wajib. Yang kedua sifat mustahil. Sifat apa itu? Ya, sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasul. 4. Bodoh. Sudah? Ya, terakhir sifat apa itu sifat jais? Sifat yang wajar atau sifat manusiawi ya. Untuk pertemuan berikutnya materinya masih sama ya. Nanti tentang sifat-sifat Rasul, nanti akan ada kegiatan yang lain. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semua.